Oke, jadi gue pengen berpendapat mengenai sesuatu, yaitu waktu sekolah di Indonesia. Ya, gue juga nggak tahu sih apakah di seluruh Indonesia seperti ini. Ya, mungkin gue juga cuma tahu beberapa dari sekolah ya, tapi nggak apa-apa lah. Dan juga gue juga bukan orang yang expert dalam pendidikan. Gue juga bukan yang dikit-dikit permasalahin lah, kritik lah, tiba-tiba apalah. Enggak, ini juga gue cuma pengen berpendapat, cuma ingin menyampaikan apa yang pengen gue sampaikan gitu. Nah, jadi beberapa dari yang gue dengar atau yang gue tahu, waktu sekolah di Indonesia itu terlalu lama, ya kan? Masuknya itu kepagian dan pulangnya itu ke sorean. Karena hal itu kayak membuat siswa-siswa tuh merasa bosan, terus juga waktu untuk mengeksplor diri di luar sekolah tuh lebih kurang gitu kan. Nah, jadi untuk salah satu solusinya adalah mengurangi jam pelajaran atau waktu belajar di sekolah. Menurut gua akan lebih setuju jika yang dikurangi itu bukan cuma waktunya, tapi ada satu lagi nih, yaitu selain waktu yang dikurangin, tapi jumlah materi atau bobot materi yang kita pelajari itu juga dikurangin. Kenapa? Karena kalau alasan kita adalah capek, lelah, karena waktu yang lama, kalaupun waktunya dikurangin jadi singkat, tapi materi yang kita pelajari itu sama banyaknya, menurut gua akan sama gitu. Walaupun dari arah yang berbeda, tapi itu akan capek-capek juga, akan lelah juga. Karena kita akan mempush diri kita lebih untuk memahami semua materi yang ada, yang telah disusun dengan waktu yang lebih singkat. Ibaratnya gini deh, misalkan kita di awal memiliki 10 jam nih, 10 jam untuk 20 pekerjaan. Nah, karena kita merasa bosan, merasa lelah karena waktu yang terlalu lama, kita tuh pengen 5 jam aja gitu, 5 jam aja waktunya. Tapi jumlah pekerjaan itu sama, 20. Yang awalnya 10 jam untuk 20 pekerjaan, dikurangilah jadi 5 jam untuk 20 pekerjaan. Yang awalnya 1 jam untuk 2 pekerjaan, diganti menjadi 1 jam untuk 4 pekerjaan. Hasilnya apa? Hasilnya tuh pasti diri kita akan jadi lebih lelah karena harus menyelesaikan jumlah pekerjaan yang banyak seperti itu, tapi waktunya itu lebih singkat. Dan ini berlaku juga untuk konteks yang sedang kita bahas, yaitu waktu jam belajar di sekolah. Dan menurut gue juga bukan cuma siswanya aja yang merasa kesulitan, kesusahan, kecapean. Ya pasti guru-guru pun juga akan merasa kesulitan gitu untuk mengajar. Karena pasti kan guru juga memiliki amanat ya kan, memiliki istilahnya tanggung jawab untuk menyampaikan materi-materi yang ada kepada para siswa. Nah, tapi pasti guru pun akan merasa kesulitan gitu karena kan waktunya singkat dan dituntut harus menyampaikan semua materi. Menurut gua itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, guru kita ngajarnya ngebut tapi materinya habis, full, semua disampaikan. Atau yang kedua, ngajarnya santai, memperhatikan pemahaman siswa, interaktif, tapi materinya nggak habis. Kayak misalkan ada 10 bab, kita cuma sampai bab 6. Nah, opsi tadi kan itu bisa berimbas pada pemahaman siswa. Kalau kita diajarin yang ngebut, pasti kan otak kita kan setiap hari menerima materi baru, besok udah materi baru lagi, minggu depan materi baru, wah pokoknya terus materi lah pokoknya. Tapi habis gitu, udah diajarin semua. Nah kalau yang kedua, belajar santai, di otak kita juga enak, masuknya pelan-pelan, paham, tapi materinya nggak habis. Nah terus emang kenapa Sat? Karena setahu gue gini, selama gue jadi siswa, ya sekarang masih sih, karena di ujian akhir itu semua materi tuh keluar. Misalkan ada 10 bab, ya 10 bab yang keluar. Ya walaupun satu babnya misalkan cuma berapa persen dari keseluruhan soal, tapi kan keluar semua gitu kan. Gak memandang apakah sekolah ini telah tuntas materinya, gak memandang apakah siswa telah paham, gak memandang apakah guru telah menyampaikan semuanya. Ya pasti keluar gitu. Dan kalau misalkan kita melihat dari dua opsi tadi yang gue katakan, belajar ngebut tapi materinya habis, atau belajar santai materi nggak habis, ya pasti di ujian akhir tuh pasti berdampak banget. Entah itu kita yang nggak kurang paham semua materi karena belajar ngebut, atau misalkan kita ada beberapa materi yang belum diajarin gitu kan karena waktunya singkat, guru kita belum sempat ngajarin karena waktunya sudah habis, dan kita juga sebagai siswa itu berusaha tuh memahami semua materi yang ada. Nah, tapi
kita juga sebagai siswa tuh nggak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada guru. Ya, jadi jangan sampai, ini guru gimana sih, ini ada yang belum diajarin kok ada di ulangan. Lah ini gimana sih kok tiba-tiba hari ini udah materi baru lagi, kayak minggu kemarin tuh baru materi yang belum kita pahami. Minggu depan materi baru, besok materi baru. Wah, pusing. Kita nggak bisa nyalahin guru gitu. Karena menurut gua guru pun sudah memberikan yang terbaik kepada para siswa. Mendedikasikan dirinya sebagai guru untuk menyampaikan materi-materi yang harusnya disampaikan. Tapi kalau kita nyalahinnya full, ini salah guru, ini pure guru, nah itu kurang benar teman-teman. Karena menurut gua guru pun telah memberikan terbaik, ingin memberikan terbaik juga, tapi karena tadi waktunya yang singkat, materinya banyak, pasti akan keteteran juga ngajarnya, ya kan? Kayak misalkan dikejar waktu nih, misalkan bulan depan udah ulangan, tapi ternyata masih ada beberapa bab lagi nih, ya otomatis guru pun juga mengatur jadwal untuk memberikan materi. Hari ini materi baru, minggu depan materi baru, minggu depan yang lagi materi baru lagi. Ya pasti itu juga usaha dia untuk memberikan semua materi gitu yang terbaik. Karena sistemnya seperti itu, waktunya singkat, materinya banyak. Salah satu faktor kelulusan itu kan terdapat pada nilai ya. Nah, nilai salah satu yang membuat nilai itu besar pasti di ujian akhir dong. Ya gue juga nggak tahu sih berapa persen, tapi kan ujian akhir kan sangat memengaruhi gitu ya. Nggak cuma dari nilai sehari-hari, nilai sikap, nilai ujian harian, pasti nilai ujian akhir itu berpengaruh besar gitu. Nah, kalau di ujian akhir kita mendapatkan nilai yang kurang maksimal, dan itu salah satu alasannya adalah karena materi yang kita pahami itu belum benar-benar paham, atau misalkan yang kedua ada beberapa materi yang belum kita pelajari, dan itu dikarenakan waktu yang singkat, guru yang ngajar buru-buru, dan siswa yang tertekan karena banyaknya materi, itu kan masalah ya. Jadi menurut gua kalau tadi lama waktunya belajar di sekolah terlalu lama, dan solusinya adalah mengurangi waktu pelajarnya, tapi tidak dengan bobot materinya, itu tentu saja menurut gua harus dipertimbangkan atau dipikirkan matang-matang gitu kan. Karena yang kita ingin dapatkan kan sama-sama baik. Sebagai siswa juga tidak terlalu terasa tertekan, terus juga sebagai guru juga nyaman gitu nyampaikannya, terus juga nanti untuk masa depan siswa juga jadi lebih baik gitu kan. Itu kan pasti harus dipikirkan matang-matang. Jadi menurut gua nggak bisa langsung plong, langsung los, waktu dikurangin jadi masuk jam 8 pulang jam 2, tapi materi tetap 10 bab, atau tetap yang kayak di awal materinya banyak tapi waktunya singkat dan harus paham semua. Ya kan pusing, pasti pusing, siswa pusing, guru juga pusing ngajarnya. Nah, jadi mungkin itu sih apa yang gue pikirin mengenai lamanya waktu belajar di sekolah. Jadi kalau dari gue akan lebih setuju selain waktunya yang dikurangin, bobot materinya atau jumlah materi yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari itu juga dikurangin, supaya kita nggak keteteran untuk memahami semua materi dalam waktu yang singkat. Dan juga guru-guru bisa mengajarkan dengan tenang, itu dengan enak, dengan nyaman, nggak buru-buru.